dilakukan. Contohnya adalah seorang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran di bawah ancaman yang nyata. Itu diperbolehkan untuk mengucapkan kalimat itu, asalkan artinya masih mantap dalam keimanan. Yang kelima adalah agar kebiasaan bisa dijadikan landasan hukum. Contohnya, penetapan masa haid, kadar nafkah, kualitas bahan makanan untuk kafara, dan sahnya akad jual beli tanpa ucapan eksplisit aku jual dan aku beli dalam sistem jual beli modern. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya slide 7, 8, 9, dan 10 tentang manajemen informasi dan cara menyikapi dalam Islam. 3 aspek penting bisnis online jual beli di zaman Rasul akan dibacakan oleh Muhammad Ghazi Al-Faridzi. Baik, karena saudara Muhammad Ghazi Al-Faridzi belum hadir, slide-nya akan dibagi lagi. Slide 7 dan 8 akan dibacakan oleh saya. Slide 9 dan 10-nya akan dibacakan oleh saudara Nana Irmanto dan saudara Nur Laila Hildayati. Manajemen informasi dan cara menyikapi dalam Islam. Seorang operator mesin tidak akan dapat bekerja secara efisien seandainya tidak menguasai teknis mesin secara profesional. Dalam waktu yang sama, operator tidak mungkin bekerja secara disiplin, tepat waktu, dan berdedikasi kepada pekerjaan dan menghindari segala jenis korupsi termasuk waktu dan komisi dalam pembelian suku cadang, seandainya tidak memiliki moral quality. Suatu hal yang sangat disayangkan, mainstream manajemen lebih menitik beratkan kepada professional quality dan kurang memperhatikan moral quality. Akibatnya muncullah para teknokrat yang jenius dan profesional tetapi berhati musang dan tidak atau kurang mengindahkan tujuan dari pembangunan yang tercermin dalam amanah dan hajat hidup masyarakat banyak. Secara jitu, Islam menyambung missing link antara professional quality dengan moral quality. Terdapat 3 aspek penting dalam dimensi asasi atau dasar ajaran Islam yang melekat pada setiap pribadi dari umatnya, sehingga harus dipahami dan dimengerti, yakni pertama tauhid atau akidah sebagai sendi eskatologis yang berwujud pada keimanan kepada Sang Pencipta secara utuh dan bulat. Kedua, Islam sebagai sendi yang bersifat liturgis ritualistis yang berwujud pada kepatuhan dan ketaatan secara lahiriah, batiniah, dan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan ketiga, ihsan yang merupakan penjelmaan dari berbuat baik dan penuh tanggung jawab atas kemaslahatan, dan jauh dari kemaslahatan adalah merupakan wujud nyata dari 2 aspek sebelumnya. Sehingga bila iman dan Islam tidak berujung pada ihsan, maka jelas tidak mempunyai dasar kuat untuk dikatakan sebagai khalifatul fil ardil yang berkepribadian takwa. Selanjutnya, slide 9 akan dibacakan oleh saudara Nana Irmanto dan slide 10-nya akan dibacakan oleh saudara Nur Laila Hildayati. Kepada saudara Nana Irmanto dipersilahkan. Definisi jual beli. Jual beli perkataan terdiri dari 2 suku kata, yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang sama satu sama lainnya, bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adanya perbuatan membeli. Jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syari'i adalah menukar harta dengan harta menurut cara tertentu. Selain itu, jual beli telah diridhoi Allah dan Rasul-Nya, sebab berbeda dengan riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba telah disepakati keharamannya oleh seluruh ulama, bahkan oleh seluruh syariat langit. Dengan kata lain,
Riba tidak hanya diharamkan oleh agama Islam saja, tapi agama Samawi yang lain pun juga mengharamkannya. Ya, Baik, terima kasih. Selanjutnya slide 10 tentang jual beli di zaman Rasulullah akan dibacakan oleh saudara Nurlaila Hildayati. Berdagang atau berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam karena Rasulullah SAW sendiri pun saat remaja sudah memulai untuk berjualan di negeri Sam. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam dengan catatan selama dilakukannya dengan syariat Islam sesuai tuntunannya. Dahulu sistem jual beli kita dikenal dengan istilah sistem perdagangan. Sistem barter dan transaksi perdagangan dilakukan di zaman kontemporer ini, di mana teknologi semakin canggih. Orang bisa melakukan perniagaan dan transaksi melalui teknologi yang canggih, atau bisa disebut dengan jual beli online. Skip. Baik, selanjutnya slide 11, 12, dan 13 tentang rukun jual beli online, perkembangan bisnis online di Indonesia, kelebihan dan kekurangannya akan dibacakan oleh saudara Nurlaila Hildayati. Adapun rukun jual beli adalah 1. Ada penjual dan pembeli yang keduanya harus berakal sehat, atas kemauan sendiri, dewasa atau balik, dan tidak mubazir alias tidak sedang boros. Yang kedua, ada barang atau jasa yang diperjualbelikan dan barang pertukaran seperti uang, dinar emas, dirham perak, barang jasa untuk barang yang tidak terlihat karena mungkin di tempat lain namanya salam. Yang ketiga, ada ijab qabul, yaitu ucapan terima transaksi antara yang menjual dan yang membeli, penjual atau pembeli. Jual beli online atau bisnis online. Jual beli online diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Bahkan, salah satu contohnya adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh Bukalapak, Berniaga, Toko Bagus, Lazada, Kakus, OLX, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu lalu diserahkan barangnya. Perkembangan bisnis online di Indonesia. Perkembangan bisnis online di Indonesia dengan semakin banyaknya pengguna internet di seluruh dunia, bisnis online menjadi salah satu hal yang menjamur akhir-akhir ini. Di Indonesia sendiri, banyak sekali terdapat bisnis online, baik dalam skala kecil hingga besar. Di Indonesia sendiri, keberadaan bisnis online syariah atau bisnis online berbasis syariah, masyarakat yang bisa dikatakan mulai berkembang. Kini, semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya bisnis yang bersih, jujur, dan sesuai dengan hukum Islam. Keberadaan bisnis online syariah ini juga tak lepas dari peran perbankan syariah yang tumbuh secara positif di Indonesia. Sistem ekonomi syariah yang kini tengah populer di masyarakat membuat banyak orang beralih ke bisnis online yang sesuai dengan aturan Islam. Kelebihan dan kekurangan jual beli online atau bisnis online. Yang pertama, keuntungannya, yaitu pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan internet, pilih barang dan selanjutnya lakukan pemesanan barang
dan akan diantar ke rumah. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet, khususnya situs yang menjual belikan barang yang Anda ingin beli. Yang ketiga, pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan, kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang keempat, dengan perantara via internet, pembeli dapat membeli barang di negara lain secara online. Baik, terima kasih telah membacakan presentasinya. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bro, mau bertanya bro? Iya, Dicatat ya yang bertanya, silakan. Monggo. ini Semangat, jangan ngantuk. saudara Asberg ya? Ya, dari informatika. Ya, bro. Mau nanya nih, apa hukumnya melakukan transaksi atau pembayaran menggunakan Bitcoin? Apakah ada dalil yang melarang atau menjelaskan tentang Bitcoin dan kripto lainnya? Makasih. Iya, terima kasih. Apa tadi? Transaksi menggunakan apa? Bitcoin. Midpoint. Pak, Bitcoin. Mata uang digital, Pak. Oh, mata uang digital. Bitcoin ya. Ya. Silakan yang lain. Coba ini dulu, stop sharing dulu. Biar saya bisa ngelihat banyak ini apa namanya? Teman-teman. Ayo, mana yang lain yang bertanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, apa yang menyebabkan fikih mengalami masa kemunduran pada zaman dulu? Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pertanyaan dari saudara Asberg tentang hukumnya jual beli dalam menggunakan Bitcoin. Kalau dari yang saya baca dari kumparannews.com, MUI di sini berisi MUI memberikan penjelasan sebagai investasi Bitcoin haram, tetapi apabila digunakan sebagai alat tukar boleh. Di sini isinya Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat ukur bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun Bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi. Hanya alat permainan untung rugi buka bisnis yang menghasilkan, kata ketua yang menghasilkan. Itu kalau dari kata ketua Komisi Dakwah MUI Kiai Haji Khalil Nafis dalam keterangannya yang diterima kumparan.com Minggu 14 Januari. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah terjawab? Oh ya, di sini ada 11 poin tentang Bitcoin menurut MUI. Yang pertama, Bitcoin adalah bagian dari perkembangan teknologi digital yang ingin membuat alat ukur transaksi bahkan investasi di luar kontrol bank sentral dan pemerintahan manapun
di dunia maupun Bitcoin sepenuhnya mekanisme pasar digital tergantung permintaan dan supply. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya apa tadi, Erlangga? Kesimpulannya, Bitcoin sebagai alat ukur diperbolehkan, tetapi sebagai alat untuk investasi hukumnya mubah, tidak diperbolehkan. Yang poin ke-9, poin ke-9 di sini, Bitcoin sebagai alat ukur hukumnya boleh dengan syarat harus ada serah terima atau toko boot dan sama kuantitas jika jenisnya sama. Dan jika jenisnya berbeda, disyaratkan harus toko boot serta hakiki atau hukmi, atau ada uang atau koin yang bisa diserah terimakan. Kurang lebih seperti itu. Apakah pertanyaan tadi sudah terjawab, Saudara Asberg? Paham bro, paham. Sudah. Makasih Baik, bro. baik, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum, boleh bertanya? Ya, waalaikumsalam. Silakan. Perkenalkan, nama saya Wading Osama Abdillah dari Prodi Informatika. Dari materi yang tadi kalian bawakan itu mengenai 9 istilah hukum dalam fikih, yang saya ingin pertanyakan itu dalam hukum mubah. Yang ingin saya ketahui, apa saja hukum mubah yang apabila dilakukan itu akan menjerumuskan ke makruh ataupun haram, selain dari jual beli. Berikan contohnya. Baik, terima kasih. Maaf, tadi pertanyaan dari Saudara Aditya apa ya? Apa penyebab kemunduran fikih? Gitu. Oke, baik. Yang lain bantu jawab juga ya. Kelompok 5 maksud saya. Kelompok 5 yang lainnya agar menjawab juga gitu. Jangan hanya Erlangga saja. Jadi seperti Hilda, kemudian juga Nana, nah itu bantu juga si Erlangganya. Silakan. Baik, Boleh dijawab. Saya akan sedikit menjelaskan tentang pertanyaan dari Saudara Aditya tadi tentang penyebab kemunduran fikih. Di sini kalau saya baca dari brandly.co.id, ada beberapa sebab di sini berisi ada beberapa sebab terjadinya kemunduran ilmu fikih pada zaman ini di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pergolakan politik dalam tubuh negara Islam. Musuh menguasai kaum muslimin dan orang asing menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Yang kedua, pada zaman ini para fuqaha yang lebih memperhatikan warisan fiqh mazhab dan mengajak masyarakat untuk mengikutinya, fanatik dan menghujat orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Yang ketiga, para fuqaha membatasi ruang geraknya dan tidak mau berijtihad seperti yang kami jelaskan sebelumnya. Yang keempat, munculnya beberapa buku yang syarat dengan rumusan yang perlu dipecahkan, sehingga masyarakat melupakan buku-buku warisan yang berharga. Gaya bahasanya mudah dipahami dan penjelasannya mudah untuk dicerna. Yang kelima, wilayah Islam yang luas telah retak dengan munculnya beberapa negara baru, baik Eropa, yaitu Spanyol, Afrika Utara, di kawasan Timur Tengah, dan Asia. Munculnya negara-negara baru itu membawa ketidakstabilan politik. Hal ini mempengaruhi pula kegiatan pemikiran dan pemantapan hukum. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya, seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak pengaruh-pengaruh yang masuk, dan orang-orang terpengaruh dengan hal-hal negatif tersebut.
Terus di sini yang keenam, pecahnya kesatuan kenegaraan atau pemerintahan itu menyebabkan merosotnya pula kewibawaan pengendalian perkembangan hukum. Terus lagi di zaman modern ini karena akses internet mudah untuk diakses, jadi budaya-budaya dari luar mudah masuk ke dalam dan orang-orang mudah terpengaruh oleh budaya-budaya dari luar tersebut. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah menjawab? Berarti seiring kemajuan perkembangan Islam gitu ya, Vicky mengalami kemunduran. Iya, jadi seiring dengan perkembangan zaman, budaya-budaya dari luar lebih mudah diakses, dan itu tergantung dari pribadinya masing-masing sih, dan tergantung dari bagaimana negara itu memanajemen ilmu Islam itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Seperti mendirikan universitas Islam, membuka ceramah-ceramah dakwah. Kurang lebih seperti itu sih. Membatasi akses internet yang negatif. Membuat aturan-aturan hukum tentang kaidah fikih itu dengan sebaik-baiknya dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Apakah itu sudah menjawab pertanyaan yang tadi? Masih belum sih, soalnya yang saudara Maul cakap itu apa namanya, faktor-faktor kemundurannya. Saya lebih sesingkatnya ada nggak secara detail gitu, kenapa kemunduran? Secara detailnya, kemundurannya itu karena pengaruh globalisasi sih. Pengaruh dari budaya luar yang masuk ke dalam negeri. Misalnya pengaruh dari negara non-muslim yang masuk ke Indonesia seperti film-film, musik-musik. Itu kan secara keseharian membaur gitu. Jadi secara nggak sadar kita terpengaruh juga gitu dengan budaya dari luar. Yang budaya dari luar itu melanggar aturan dalam fikih. Secara sadar tidak sadar. Kurang lebih seperti itu sih. Baik. Apakah sudah menjawab? Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih. Kalau yang saya baca dari pertanyaan Aditya itu konteksnya zaman ketika muncul fikih itu kan. Maksud Aditya ini zaman klasik apa zaman sekarang nih? Zaman dulu. Zaman dulu ya. Mungkin kalau zaman dulunya itu kan panjang kan. Jadi fikih itu kan berkembang abad ketiga. Abad ketiga setelah, jadi Al-Quran itu muncul ataupun kemudian dibukukan itu ketika zaman Utsman ya, zaman Utsman bin Affan. Kemudian 200 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal, 200 Hijriah katakan ya, itu baru mulai yang namanya hadis itu dibukukan. Banyak ulama banyak orang-orang Muslim, para muhaddis yang mulai menghunting hadis ke orang-orang. Salah satu the big hunter-nya ataupun pemburu yang terbesar itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari, gitu. Dan Imam Bukhari akhirnya mengumpulkan hadis-hadis sahih Nabi Muhammad SAW sekitar 6.800 hadis itu dikumpulkan. Itu pun setelah menfilter lebih dari 200.000 hadis yang beliau hafal, tetapi yang berhasil beliau kumpulkan dengan keyakinannya ini sahih semuanya, itu 6.700 atau 6.800 sekian. Gitu. Jadi sisanya dihapus, sisanya dibuang. Gitu. Nah barulah setelah itu, setelah hadis muncul, buku-buku hadis bermunculan daripada muhadis, daripada kutubus hitam, muncul yang namanya fikih. Gitu. Fikih abad ketiga, abad keempat, abad kelima. Tapi memasuki yang namanya abad pertengahan, dan di satu
satu sisi di tempat yang berbeda, Eropa sedang bersinar ketika itu dari keterpurukan dan dari kegelapan peradabannya, maka mulai dari situlah yang namanya orang-orang mulai berfilsafat gitu ya. Orang-orang mulai yang namanya menelusuri yang namanya tentang ketuhanan, tentang manusia dan juga tentang alam gitu. Sedikit demi sedikit yang namanya fikih ini sudah tidak tertarik lagi ataupun sudah tidak menarik lagi. Tetapi masih banyak juga sebagian besar orang-orang berpegang teguh pada kajian-kajian fikih itu. Gitu. Jadi sebetulnya membuat kemunduran ini adalah banyak faktor. Indikator yang pertama ataupun faktor yang pertama itu adalah manusianya. Gitu. Manusia di zaman itu ataupun SDM-nya. Manusia sudah banyak yang meninggalkan ilmu-ilmu agama ataupun ilmu-ilmu Islam karena disibukkan dengan yang namanya perkara duniawi. Disibukkan dengan perdagangan, disibukkan dengan yang namanya mencari harta dunia, gitu. Disibukkan untuk mempoles yang namanya cover, gitu. Kemudian juga yang kedua, dukungan dari pemerintah, gitu. Dukungan dari pemerintah ataupun dukungan dari kerajaan yang ada ketika itu. Kan dulu sistemnya masih kerajaan. Ya, kalian harus pahami nih. Dulu Islam berkembang di daerah Kufah, di daerah Baghdad, di daerah Basrah, kemudian di zaman kerajaan Fatimiyah, itu semuanya di bawah yang namanya kerajaan gitu. Jadi ulama-ulama yang muncul itu hidupnya di zaman kerajaan gitu. Bisa jadi ada beberapa raja yang dia itu memang tidak pro terhadap para ulama, makanya banyak ulama sekali, banyak yang namanya imam-imam ketika itu meninggal di dalam penjara ataupun berakhir hidupnya atau masa hidupnya di dalam jeruji besi, ditangkap oleh para raja-raja yang zalim, gitu. Dan itu terjadi di zamannya Bani Abbasiyah, terjadi di zamannya Fatimiyah, gitu kan. Dan masih terjadi juga di beberapa kerajaan-kerajaan setelahnya, gitu. Kerajaan Islam kan ada banyak sekali kan, gitu. Jadi dari dukungan dari pemerintah ataupun kerajaannya itu tidak ada, gitu. Tetapi ada seorang raja yang sangat mencintai ulama ketika itu di zaman Bani Abbasiyah, yaitu adalah Harun ar-Rasyid, gitu. Nah di zaman Harun ar-Rasyid inilah yang namanya literatur keagamaan dan juga budaya penulisan ataupun budaya literasi di dalam Islam itu luar biasa berkembang, gitu. Dibuatkan yang namanya perpustakaan, kemudian dikerahkan yang namanya semua ulama ataupun semua para muhaddis, para mufassir untuk membuat buku untuk mengembangkan yang namanya legacy Islam itu sendiri, warisan Islam. Karena yang akan diwariskan nanti untuk zaman ke depan ini ataupun untuk zaman yang akan datang adalah peradaban mereka, yaitu dari buku itu, dari buku. Nah, jadi yang kedua itu adalah dukungan dari pemerintahnya yang mungkin kurang, gitu. Kemudian yang ketiga adalah clash of civilization. You know what does mean clash of civilization? Itu artinya ada yang namanya bentrok ataupun yang namanya clash. Clash itu kan tabrakan ya, bertabrakan antara peradaban barat dan peradaban yang ada di timur gitu. Walaupun ketika itu secara langsung kita mengetahui peradaban barat masa itu dengan peperangan, ya, dengan peperangan. Tetapi pola hidup orang barat yang bebas ketika itu, barat dari dulu memang sudah bebas. Walaupun mereka beragamanya Kristen, tetapi memang ketika zaman di mana Islam terang benderang, ya, masa Islam ketika itu fikihnya luar biasa, kemudian filsafatnya, kemudian juga ilmu-ilmu. Makanya banyak kita temukan para ulama itu, penemu-penemu itu di zaman Islam dari abad ke-8 sampai dengan abad ke-13. Itulah zaman keemasan Islam ketika itu. Itu terjadi banyak peperangan yang namanya peperangan di Yerusalem gitu kan, perebutan antara Salahuddin Al-Ayyubi dan juga kerajaan koalisi di Eropa ya untuk memperebutkan yang namanya tanah suci Yerusalem itu terjadi namanya bentrokan peradaban kan gitu. Di Yerusalem itu ada orang Islam, ada orang Kristen di sana. Dan juga ada orang Yahudi. Dari dulu memang seperti itu. Kan gitu. Nah, terjadi nggak pertemuan peradaban di situ? Terjadi, ya kan? Kemudian terjadi nggak yang namanya clash peradaban? Bisa jadi orang yang Muslim ketika itu dia memang awam terhadap agamanya, gitu kan?
dia bisa saja mengikuti corak dan budaya tutur kata orang Barat ketika itu. Gitu. Jadi pengaruh-pengaruhnya banyak sekali membuat yang namanya fikih ini mundur. Gitu. Jadi yang terjadi SDM, kemudian dari dukungan kerajaan dan juga adanya peradaban Barat yang menggembur ketika itu. Gitu. Dulu ketika mungkin ya ketika yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi tidak berhasil merebut yang namanya Yerusalem dari tangan orang-orang Kristen, bisa jadi namanya Kristen meluas sampai yang namanya Baghdad, sampai yang namanya Basra, gitu. Meluas mereka, ekspansi kekuasaan ataupun ekspansi perluasan tanah mereka, gitu. Tapi alhamdulillah ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian juga diteruskan oleh zaman Turki Utsmani ketika itu. Bahkan Islamlah yang sampai mengekspansi ke Eropa ketika itu, sampai ke Austria pada tahun 1400 sekian ataupun 1400 ya tahun sekitar 1400-an lah. Sorry, abad ke-18. Nah, abad ke-18 sampai Austria. Tapi karena kalah perang di sana akhirnya mundur lagi pasukan Turki. Gitu ya. Jadi dan ini setiap zaman akan berlaku gitu. Setiap zaman akan berlaku yang namanya orang-orang yang awam terhadap fikih ataupun dia memang jadi intinya pilihannya kita mau di barisan bersama Rasulullah atau mau di barisan bersama orang-orang yang fasik gitu saja ataupun bersama orang-orang yang munafik gitu. Munafik itu masih muslim ya, masih muslim. Tetapi cara hidup dia, kemudian juga cara berpikir dia itu tidak memancarkan, tidak mencerminkan seperti halnya orang-orang muslim gitu ya. Jadi silakan dilanjutkan ya. Itu tambahan dari saya ya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Jadi peran pemerintah dan pengaruh budaya dari luar itu sangat berpengaruh ya Pak? Ya, betul. Ya baik Pak, terima kasih. Ya, saya akan sedikit menjelaskan tentang pertanyaan dari Saudara Laude Muhammad tentang kapan hukum mubah berubah menjadi makruh bahkan haram. Berikan contohnya selain jual beli. Jadi kalau saya baca dari sini dari muslim.or.id, di sini isinya pada dasarnya mubah itu boleh dikerjakan tapi boleh juga ditinggalkan. Misalnya itu makan dan minum, tapi bisa menjadi haram kalau makannya itu berlebihan. Terus di sini ada dari indonesiastudents.com. Di sini isinya contoh-contoh mubah, yaitu media dakwah. Kalau dulu belum ada media-media fasilitas berbentuk digital, sekarang digunakan televisi, radio, atau YouTube, dan lain sebagainya. Itu hukumnya mubah. Tapi bisa menjadi haram kalau di dalam dakwahnya itu tidak berisi sesuai dengan syariat-syariat Islam dan berisi perkataan-perkataan yang buruk. Kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua, pergi haji dengan pesawat. Jika di zaman dahulu belum ada pesawat, belum ada kendaraan yang canggih dan sebagainya, sekarang untuk zaman sekarang pergi haji dapat dilakukan dengan menggunakan pesawat. Jadi itu yang termasuk dalam mubah. Tapi bisa menjadi haram jika contohnya dalam pemesanan tiketnya melakukan kecurangan-kecurangan. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah menjawab pertanyaannya, Saudara Laude Muhammad? Ya, sekian. Ya, terima kasih atas jawabannya dari Saudara Mau. Terima kasih jawabannya. Ya, baik. Sama-sama terima kasih sudah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farul dari warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farul dari Prodi Informatika. Ingin nanya,
apa hukumnya berjualan dropshipper dan kenapa bisa terjadi hukum tersebut? Dan apakah uang yang diterima oleh seseorang yang digaji oleh perusahaan yang dropshipper itu termasuk halal atau haram, dan dijelaskan. Sama tadi kan bahas yang Bitcoin ya, investasi itu sebenarnya makruh atau mubah? Baik, terima kasih. Itu dropshipper ya tadi? Enggak, tadi yang terakhir itu Bitcoin itu investasi itu haram atau mubah? Investasinya atau investasi dengan Bitcoin ya? Investasinya. Oh ya, baik. Tadi yang pertama dropshipper ya? Maaf, boleh coba ditulis di chat Zoom-nya nggak? Tulisannya per hurufnya itu. Oke. Oke, saya menambahkan yang pertanyaan dari siapa tadi? Muhammad Laude ya, Fahrul. tentang yang Laude itu tadi tuh yang tentang hukum mubah itu. Ya, baik Pak. Tadi kan indikasinya ketika kita hukumnya memang hukum asalnya mubah dia, tapi dia bisa menjadi makruh atau bahkan kalau berlebihan itu bisa menjadi yang namanya haram, kan gitu. Nah, ini contohnya adalah seperti halnya minum lah, minum ya. Minum itu kan asal hukumnya mubah ya. Itu tidak diwajibkan, tidak diharamkan juga gitu. Ataupun minum dan makan lah, makan dan minum. Tapi selama yang dimakan adalah perkara halal yang thayyib ataupun yang baik, nah itu akan menjadi halal gitu kan. Tapi kalau seseorang makan dan minum secara berlebihan, misalkan makan dan minum sampai berlebihan, sampai luar batas kewajaran lah demi konten lah katakan gitu ya, mukbang gitu. Makan mie sampai 50 bungkus gitu kan, kemudian muat nggak nih perut saya nih kan, kira ditantang sama dia gitu. Nah itu bisa menjadi makruh ataupun haram. Karena apa? Karena mencelakakan dirinya gitu. Karena membawanya kepada kemudaratan. Kemudaratan itu apa? Kebahayaan. Nah, jadi di sini ada dalil dalam surat Al-A'raf itu, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kan gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam ataupun wahai manusia gitu kan, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Nah, gitu. Khudzu zinatakum. Kemudian makan, minum, jangan berlebih-lebihan, tapi innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang namanya orang-orang yang berlebih-lebihan gitu. Pokoknya setiap hal-hal yang dia al aslu fi kulli syai'in mubah ataupun hukum dari segala sesuatu itu adalah mubah, dibolehkan. Illa madalla dalil ala dzalika. Kecuali ada dalil yang memang secara lebih perinci mengharamkan, menghalalkannya, membolehkannya atau mewajibkannya. Tidur juga tuh. Tidur juga dia sama mubah juga. Itu. Tapi ada tidur-tidur di sini yang apa namanya? Dia bisa menjadi sunnah, kemudian bisa juga menjadi haram, kan gitu. Aslinya dia mubah sebetulnya. Seperti halnya kita tidur siang, tapi diniatkan untuk ngeces
badan ini untuk bangun malam nanti. Saya mau tidur siang lah, bismillah nih. Jam 1:30 bangun jam 3 gitu kan, lumayan 1,5 jam. Nah, dipakai untuk apa? Untuk nanti malamnya bangun gitu, untuk sholat tahajud katakan seperti itu. Gitu. Itu menjadi sunnah itu, hukumnya dia mendapat pahala sunnahnya itu. Karena kenapa? Karena tidurnya itu dibarengi dan diniati untuk bangun malam. Gitu. Terlepas dia nanti bangun atau tidak ketika malamnya, yang jelas Allah sudah mencatat yang namanya pahala kebaikannya itu. Tuh. Nah, tidur yang diharamkan apa? Nah, tidur yang diharamkan ya banyak. Tidur sesama apa? Tidur dengan pelacur. Nah, itu sangat haram sekali. Kan nggak boleh kayak gitu. Ya kan? Tidur yang dia berlebihan, tidurnya jam 7 malam, bangunnya jam 7 pagi, 12 jam. Gitu. Itu tidak boleh juga berlebihan. Karena kenapa? Karena dapat merusak. Nah, tidur sama kupu-kupu malam juga sama, dapat merusak. Niatnya sudah tahu pasti kan, niatnya untuk apa? Untuk berzina kan gitu. Nah, kemudian juga tidur yang berlebihan tadi. Tidur berlebihan tadi niatnya entah niatnya apa, yang jelas dia mungkin ketika dia tidur itu sedang bete ataupun sedang frustasi ataupun setelah habis di PHK oleh direktur gitu kan. Kemudian tidurlah dia. Tidur dan tidur kerjaannya. Itu tidak boleh berlebihan seperti itu juga. Itu karena apa? Karena di samping akan membahayakan fisik kita, itu juga akan berpengaruh kepada yang namanya mental seperti itu. Jadi hal-hal yang tidak berlebihanlah itu yang dianjurkan gitu. Jadi kita ambil tengah-tengahnya, khairul umuri awsatuha itu. Jadi makan juga jangan sampai terlalu berlebihan, jangan sampai kurang banget gitu. Ya. Kemudian juga tidur juga jangan berlebihan dan juga jangan sampai kurang tidur karena sering lembur. Itu contoh-contoh saja. Bahkan nikah pun itu hukumnya akan menjadi haram dan akan menjadi wajib. Gitu. Akan menjadi wajib. Contoh, ada seorang pasangan kekasih kemudian kecelakaan kan gitu. Kecelakaan ini bukan kecelakaan motor ataupun kecelakaan mobil. Kecelakaan hamil duluan sebelum nikah kan gitu ya. Nah, maka hukum untuk menikahi perempuan itu, si laki-laki itu wajib. Gitu. Wajib dia menikahinya. Karena kenapa? Karena dialah ayah dari anak tersebut. Gitu. Tetapi nikah itu bisa menjadi haram juga ketika yang namanya seorang anak menikahi yang namanya bibinya. Itu nggak boleh. Karena mahram. Ya kan? Seorang anak menikahi yang namanya mertuanya. Itu haram juga. Seorang anak menikahi yang namanya pamannya, misalkan anak perempuan gitu, dia punya paman laki-laki, itu nggak boleh gitu. Sepupu dengan sepupu, nah baru tidak apa-apa. Sepupu itu dia ajnabi, sudah masuk ajnabi, tidak apa-apa. Jadi misalkan kalian adik kakak nih, Erlangga, adik kakak dengan Fahrul. Fahrul punya anak, nah Erlangga punya anak, Fahrul anak laki-laki, Erlangga anak perempuan, menikahkan nggak apa-apa, sepupu. Kalau sudah sepupu itu tidak apa-apa. Jadi nikah pun yang identiknya dia itu adalah pekerjaan sunnah, ya disunahkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, karena ada orang ketika itu sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya ingin melakukan ibadah kepada Allah, saya ingin menyerahkan segala macam upaya saya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Saya tidak menikah. Saya hanya ingin bersemedi saja ataupun ingin beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian apa kata jawaban Rasulullah? Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Sesungguhnya saya ini adalah manusia biasa. Saya minum, saya makan, saya menikahi perempuan, gitu. Nah, kemudian Rasulullah menyambungkan dan melanjutkan, maka barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia adalah golonganku. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukanlah golonganku. Gitu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Gitu. Barang siapa yang membenci sunnahku dan tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan golonganku. Gitu. Oke ya. Jadi itu penjelasannya, asal jangan berlebih-lebihan. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul musrifin, kan seperti itu. Oke, dilanjut. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya.
Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang pertanyaan dari saudara Muhammad Fahrul tadi tentang dropshipper. Jadi pada era sekarang ini ada yang dikenal dengan dua sistem, yaitu Nurlela ada nggak Nurlela? Nurlela ada Nurlela? Erlangga, mana Nurlela? Ini ada sih Pak Hilda. di Zoom-nya. Mungkin sedang izin ke kamar kecil mungkin Pak. Ini Nana ya? Nana Irmanto. Nana Irmanto. Bantu jawab ge, Nana Irmanto ini jangan menang wae. Aja menang wae. Dijawab, kasihan Erlangganya itu. Sebetulnya saya bukan kasihan sama Erlangganya, kasihan sama kamunya. Dia dapat poin banyak Erlangga itu. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang pertanyaan dari saudara Muhammad Fahrul tadi tentang dropshipping atau dropshipper. Yaitu seseorang yang melakukan jual beli dengan sistem dropshipper. Jadi dalam era modern sekarang ini ada dikenal dengan dua sistem, yaitu dropshipping dan reseller. Di sini kalau saya baca islamnu.or.id, pada dasarnya dropshipping merupakan sistem jual beli tanpa modal atau urudlu al-tijarah. Pedagang hanya bergerak selaku maklar, samsara, atau selaku orang yang diberi hak kuasa menjualkan barang atau wakil oleh pedagang stok supplier. Kedua, pedagang hanya berperan selaku orang yang mendapatkan izin menjualkan barang milik supplier seharga yang sudah ditetapkan pemilik stok dengan tetap mendapat keuntungan sesuai kesepakatan dengan rate. Terus di sini dropshipping dengan barang yang belum mendapatkan izin dari supplier. Biasanya sistem ini dilakukan dengan jalan penjual membuat akun sendiri. Ia mencantumkan banyak ragam barang yang ditawarkan, sementara barangnya masih berada di tangan orang lain yang menjadi pedagang aslinya. Ia hanya berperan mencarikan barang tanpa kesepakatan imbalan atau ujrah dengan pedagang pertama. Sebagai gambaran mudahnya adalah perdagangan ala maklaran. Barang yang ditawarkan belum menjadi milik maklar dan belum mendapat izin atau meminta izin kepada pedagang aslinya, tapi dia sudah menawarkan barang. Jual beli sistem dropship model maklar seperti ini disepakati oleh mayoritas ulama sebagai haram, kecuali mazhab Hanafi yang masih membolehkan, asalkan ia mengetahui ciri-ciri umum dari barang. Sebagian dari kalangan Syafi'iyah juga masih ada yang menyatakan boleh, namun sifatnya hanya terbatas pada barang tertentu yang mudah dikenali dan tidak gampang berubah ciri khasnya. Contoh maklar sepeda motor dengan merek Jupiter Z1 atau maklar mobil dengan merek Avanza. Baik sepeda motor maupun mobil Avanza adalah merupakan jenis barang yang tidak gampang berubah dan mudah dikenali oleh pembelinya. Meskipun barangnya tidak ada di tempat penjualnya, untuk jual beli barang seperti ini termasuk jual beli ainun gaibah, yaitu jual beli barang yang belum ada di tempat. Jadi pada dasarnya orang yang berperan sebagai dropshipper atau orang yang jual beli dalam sistem dropshipping ini pada dasarnya tidak diperbolehkan, namun jika barangnya sudah spesifik dengan ciri-cirinya, ada yang berpendapat kalau itu diperbolehkan. Lalu kenapa sistem dropshipping ini, kenapa orang-orang banyak yang menjadi dropshipper?
karena di zaman sekarang ini teknologi jual beli bisnis online sudah berkembang pesat, dan keuntungan dari bisnis online tersebut juga sangat tinggi. Terus di sini ada isinya lagi, pangkal hukum yang memperlemah status kebolehan dropshipping. Sistem pertama ini adalah masalah izin yang belum didapatkan oleh dropshipper dari supplier. Itulah sebabnya ia dikelompokkan dalam sistem samsara atau maklar, yang hanya di mazhab Hanafi saja yang membolehkannya. Salah satu ulama dari kalangan Malikiyah, yakni Syekh Wahbah Zuhaili, juga menyatakan kebolehan dari akad samsara ini. Terus di sini ada lagi dalam Al-Fiqhu Al-Islam wa Adilatuhu, beliau menyampaikan yang artinya jual beli maklaran adalah boleh dan upah yang diambil oleh maklar adalah halal karena ia didapat karena adanya amal dan jerih payah yang masuk akal. Jadi sebenarnya ini halal apa haram? Jadi pada dasarnya ini ada yang menyatakan tidak diperbolehkan, namun ada yang dinyatakan diperbolehkan apabila barangnya itu sudah ciri-cirinya itu sudah diketahui secara spesifik. Kurang lebih seperti itu. Menurut kelompok 5 aja deh. Halal apa haram? Kan itu ada mazhab-mazhabnya. Sedangkan Iya. setiap itu berbeda mazhab. Jadi misalnya Hilda pakai yang apa? Oh iya boleh nih. Ya, jadi itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Tapi kan di dalam akad jual beli itu harus ada barang, ya kan? Nah itu tidak barangnya itu tidak dari si dropshipper, jadi langsung disalurin ke si orang yang beli. Gimana tuh? Kan akad jual beli harus ada barang. Iya, kan akad jual beli itu harus ada barang. Terus kalau sistem dropshipper ini kan tidak ada barangnya. Jadi ada yang berpendapat karena ini sistemnya tidak ada barangnya, jadi ini hukumnya tidak diperbolehkan. Namun ada juga yang berpendapat karena barangnya itu sudah dijelaskan ciri-cirinya secara spesifik dan ciri-cirinya sudah jelas secara spesifik, ada yang menyatakan diperbolehkan. Namun kan ini ada dua keyakinan seperti yang dijelaskan Ustadz ya tadi. Sebelumnya kan bisa aja ada beberapa ulama yang keyakinannya itu berbeda-beda, memiliki dasar hukum yang berbeda-beda. Jadi kalau dari pribadinya masing-masing itu tergantung dari pribadinya masing-masing sih, mau memakai pendapat yang mana. Karena dalam ajaran agama Islam juga biasanya hukum-hukum itu bisa menjadi berbeda-beda. Nah iya kan oke, nggak apa-apa. Tapi kan yang saya tanyakan di sini kan dari kelompok 5 itu milih mazhab yang mana? Saya nanya itu aja. Tapi kalau dari penjelasan yang sebelumnya itu udah cukup jelas belum? Jelas. Ya oke, baik, terima kasih. Ya ini menarik ya. Menarik, nggak apa-apa. Kita memang harus mengkaitkan yang namanya hukum jual beli yang kontemporer sekarang ini gitu. Sekarang ini ada uang digital, ada Genius, ya kan, ada Bitcoin, ada PayTrend lah, ada GoFood, ada Dana. Nah itu hal-hal yang terkait tentang itu ada pembahasannya sendiri, ada fikihnya sendiri gitu. Ada fikih sendiri yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi sekarang ini makanya banyak fatwa yang keluar terkait tentang itu. Nah maka kita ikuti fatwanya. Nah terkait tentang dropshipping ini, saya juga mau nanya nih, dropshipping sama reseller itu apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Kalau reseller tuh udah ada punya barangnya Pak.
Kalau dropshipper Oh iya, belum udah ada punya. barangnya ya. Kalau dropshipping belum ada ya. Dropshipper belum ada ya. Jadi dia barangnya masih di supplier ya. Iya, Pak. Ya, Iya. masih supplier ya. Nah, intinya yang saya ambil kesimpulan dua. Bahwasanya ketika kita selaku dropshipper gitu ya. Katakan kita posisi kita di dropshipper. Nah, kita belum izin dengan supplier itu ataupun yang pemasok barangnya, pemasok dari barang katakan handphone gitu, kita hanya inikan saja, hanya promosi dan juga marketingnya saja. Itu nggak boleh tanpa seizin yang namanya supplier gitu. Jadi misalkan ada barang baru nih, kemudian kita belum izin dengan suppliernya itu. Nah, itu dikatakan itu masuk ke dalam ranahnya ranah haram gitu ya. Ranah haram. Karena akad yang berarti tidak ada akad yang terbentuk di situ ataupun mungkin bisa dimasukkan sebagai akad samsarah gitu. Ataupun akad makelaran gitu. Jadi makelar-makelar gitulah ininya. Posisinya ataupun statusnya gitu. Nah, ini yang disepakati oleh ulama, ini tidak boleh. Nah, jadi hukumnya diharamkan oleh jumhur ulama ataupun oleh kebanyakan para ulama gitu. Nah, kedua, dropshipping yang dibolehkan ataupun yang disepakati oleh ulama dan kebanyakan mayoritas ulama ini menghalalkannya dan membolehkannya, ini yang dibangun dalam model akadnya akad salam. Akad salam ini maksudnya ya kita sebelum mempromosikan barang baru itu kan ataupun sebelum memarketingkan barang baru itu si suppliernya tahu dan kita sudah izin dan kita sudah berakad sama dia. Itu namanya akad salam. Akad salam itu tidak ada yang namanya rasa terbebani antara si yang memberikan akad sama yang mendapatkan akad gitu. Tidak ada. Jadi ulama 4 mazhab menyatakan status kebolehan hukumnya, jadi boleh. Nah, tapi khusus untuk mazhab Imam Syafi'i, ya jadi keempatnya itu Imam Hanafi, Hambali, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali membolehkan semua ketika yang namanya dropshipping itu sudah berizin dengan oleh suppliernya itu. Tapi khusus mazhab Imam Syafi'i ada catatan, gitu. Terkait tentang barang yang dijual, yaitu apabila barang terdiri atas barang yang tidak mudah berubah, ya, baik model maupun sifat barangnya, ya, model barangnya, kemudian sifatnya, itu dibolehkan. Tapi untuk barang yang mudah berubah model dan sifat barangnya, maka hukumnya sepakat tidak boleh. Ini ulama Syafi'iyah ataupun ulama-ulama di mazhab Syafi'iyah. Karena kenapa? Karena ketika dia sifatnya berubah dan juga modelnya berubah, nah, itu tidak sesuai ekspektasi dari pembeli. Nah, maka akan merugikan siapa? Merugikan yang namanya pembeli gitu. Jadi harus ada catatan sendiri di dalam mazhab Imam Syafi'i itu. Ketika model, sifat dan juga bentuk barangnya itu sesuai dengan apa yang dimarketingkan gitu ya. Jadi menarik sekali. Ini baru satu contoh saja dropshipping ya. Masih ada reseller, masih ada yang lainnya. Tapi saya jujur istilah-istilah kayak gini mungkin antum lebih paham ya. Kalau masalah hukumnya mungkin ini perlu yang namanya kita melihat dan juga menganalisa dari fatwa-fatwa ulama gitu. Karena ini memang jujur tidak terjadi di zaman Rasulullah. Tidak ada di zaman Rasulullah, tidak ada di zaman sahabat, para tabi'in. Ini terjadi di zaman kita gitu. Dan kita dihadapkan dengan hal-hal yang baru. Boleh jadi 5 tahun ke depan lagi nanti ada jenis penjualan yang baru lagi. Betul nggak? Tidak menutup kemungkinan kan? Ada model penjualan baru lagi. Iya. Ada yang dropshipper perumahan lah, ya kan? Ada yang dropshipper apa lagi? Sapi lah dan lain sebagainya kan gitu. Sekarang sudah ada yang namanya dirham digital. Wah, udah ada yang namanya dinar digital. Sudah ada yang namanya e-cash dan lain sebagainya. Dan itu semuanya insya Allah di dalam Islam dijelaskan. Gitu. Karena Islam ini adalah universal dan komprehensif. Pastinya akan kembali kepada kaidah-kaidah fikih yang kita jelaskan tadi gitu. Ada lagi pertanyaan dari ini teman-teman yang Jadi lain? setiap ulama memiliki mazhabnya masing-masing ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Saya mau sedikit ngecek ini ya, sebiasalah. Sidak saya kan
hobi sidak kalau lagi kelas online gini. Bapak izin nanya sekali lagi, Pak. Oke, silakan. Misal kita udah memiliki pekerjaan, nah kan nggak tahu perusahaan kita itu ngituin apa gitu. Terus uangnya itu, uang dari perusahaan menghasilkan uangnya itu halal apa haram. Nah, kalau misal kita kerja di suatu tempat yang tidak kita ketahui itu halal atau haram, uangnya tetap ngikutin perusahaan atau enggak? Uangnya, maksudnya status uangnya itu? Iya, udah masuk ke kita, Pak, gitu. Ya, status gaji kita lah ya. Ya, jadi dalam hal memilih pekerjaan ini kita harus cerdas gitu, cerdas bertindak, cerdas berpikir, cerdas berpola pikir gitu ya. Katakan kita kerja di tempat yang tadi yang disebutkan oleh Mas Fahrul itu, oleh Fahrul tadi, maka kita harus selidiki juga gitu. Kita harus ada yang namanya kritik, jiwa kritik kita, jiwa kritis kita harus ada juga gitu. Kita cari tahu, nggak apa-apa. Karena belum jelas kan gitu, karena belum jelas. Nah, jadi hal yang belum jelas tadi kita ungkap, mungkin kita tanya kepada orang-orang yang memang kerja sebelumnya di situ, gitu kan, orang yang kerja sebelumnya di situ. Jadi asal dari uangnya itu kita tahu gitu. Nah, contoh misalkan kerja di perusahaan atau di pabrik gitu, nah, pabriknya ini menghasilkan yang namanya sepatu gitu. Ya jelas kan dia uangnya dari mana? Dari penjualan sepatu kan gitu. Dari penjualan sepatu. Ya itu halal nggak? Ya halal karena dia menjual sepatu kemudian hasil dari itunya dibagikan kepada para pekerjanya, karyawannya, ya kita tahu gitu. Contoh misalkan kerja di bank konvensional. Bank konvensional apapun bagiannya pasti ada yang namanya bunga. Ya kan? Ada yang namanya unsur riba di situ. Karena mereka melayani namanya layanan jasa meminjamkan uang kemudian nanti mengembalikannya dengan riba ataupun dengan bunga gitu kan. Saya minjem uang ke bank untuk membeli mobil misalkan. Nah, si Aditya ini manajer banknya lah gitu kan. Kemudian saya nggak lewat dealer beli mobilnya, tetapi saya lewat bank. Jadi bank membeli mobil untuk saya, kemudian uangnya saya bayar ke bank. Jadi uang ketemu dengan uang. Nah, itu yang riba di situ tuh. Nah, ini harus dipahami sama teman-teman juga di sini. Ketika kita beli mobil secara angsuran melalui dealer, itu lebih baik menurut saya. Dan itu saya sudah baca-baca, sudah saya analisa, sudah saya teliti, itu tidak terjadi yang namanya riba di situ. Karena uang dengan barang. Jadi uang dengan mobil. Jadi kita mengangsurkan uang itu, dan apa yang kita dapat, apa yang diberikan oleh mereka, mereka memberikan mobil kepada kita ataupun barang. Beda halnya dengan bank membelikan kita mobil dengan cash, kemudian dikasih ke kita, kemudian kita angsurannya ke bank. Nah, itu bunga, itu riba seperti itu. Karena kita membayar uang kepada bank untuk uang lagi, gitu. Untuk mengganti uang itu. Mengganti uang apa? Uang bank yang dibelikan mobil itu tadi. Gitu. Makanya kalau bisa pilih, kalau pengen kerja di bank ya pilih bank-bank yang syariah gitu. Pilih bank yang syariah muamalat. Kan ada sekarang BRI syariah, ada Mandiri syariah, ada BNI syariah, betul nggak? Ya kan? Iya, Pak. Karena masalahnya riba ini bukan hanya orang yang melihatnya saja gitu. Orang yang semua terikat dengan proses riba itu kena dampaknya gitu loh. Yang menulisnya, kemudian yang menjaga, yang memberikan tanda tangan di dalam perjanjiannya itu, ataupun surat-surat rekomendasi, surat-surat terkait tentang bunga itu, apalagi manajernya, luar biasa tanggungannya kan gitu. Makanya banyak orang-orang yang hijrah dari bank konvensional mereka, kemudian mereka beralih kepada bisnis, beralih kepada bank syariah, resign gitu. Itu banyak seperti itu. Makanya kalau kalian mungkin ada pilihan kerja di bank, saya sarankan, sangat kuat saya sarankan, cari bank yang dia itu syariah, jangan yang bank konvensional gitu ya. Nah, maka seperti tadi yang ditanyakan Fahrul itu kita harus tahu gitu. Kalau saya ya mendingan saya keluar dari bank itu. Dari bank walaupun gajinya berapapun itu tinggi gitu kan. Tapi saya ingin selamat di dunia dan di akhirat masalahnya. Gitu. Ya, jadi kita harus tahu dari mana uang itu datangnya, kemudian jelas tidak apa penjualan. Kecuali memang ada hal-hal yang ditutupi oleh pihak
perusahaan dan itu memang tertutup sekali, kita nggak bisa akses gitu kan. Itu terkembali kepada mereka. Nah, adapun gaji yang kita terima terlepas mereka melakukan hal-hal yang kita tidak tahu, entah itu merugikan ataupun entah itu haram, itu kita tidak kena imbasnya. Yang jelas memang kita sebagai pekerja di situ sudah bekerja sesuai dengan waktu, sudah bekerja sesuai dengan kebutuhan di situ, sesuai dengan SOP-nya, job description-nya, insya Allah gaji yang kita terima halal, gitu ya. Insya Allah gaji yang kita terima halal. Ada lagi? Jadi lebih baik ada Teman-teman? kepastian yang pasti dan lebih baik memilih sistem yang syariah ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Pak, masih boleh bertanya, Pak? Boleh nggak, Pak? Ya, Pak, mau bertanya. Terus bagaimana dengan konsep bisnis asuransi, Pak? Seperti asuransi jiwa, kendaraan, atau asuransi perumahan gitu. Diperbolehkan apa tidak, Pak? Asuransi ya. Nah, ini saya jujur belum konsekuensi di dalam asuransi itu saya tidak menguasai. Gitu ya. Dan ini ini hal baru juga terkait karena masalahnya masalah hifzu an-nafs ini kan. Hifzu nafs itu adalah sebetulnya asuransi itu mengamalkan salah satu dari maqasid syariah di dalam Islam, tujuan-tujuan syariah di dalam Islam itu. Menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga yang namanya nyawa, kemudian menjaga yang namanya intelektual, ya kan gitu. Itu ada 5 intinya. Nah, ini salah satu asuransi sebetulnya menjaga yang namanya nyawa kan gitu. Ketika kita kecelakaan, kita dapat asuransinya sesuai dengan ininya. Tapi terkait tentang hukumnya, saya tidak berani menjawab sekarang. Makanya pertanyaan ini saya simpan dulu ya. Saya perlu baca-baca dulu dan saya perlu bertanya juga kalau saya tidak paham kepada teman-teman yang mungkin lebih menguasai, teman-teman saya, dosen-dosen yang lain. Itu. Memang biasanya gitu, saya kalau nggak ada pertanyaan yang muncul kemudian tidak bisa saya jawab, ya saya kasih tahu aja saya nggak bisa jawab. Gitu. Daripada saya jawab nanti malah menyesatkan, kan gitu. Ya nanti mungkin akan saya jawab lewat WhatsApp ya, Graceberg ya. Ya, Pak, baik, Pak. Mau nanya dulu nih, Asbak, asuransi yang dikeluarkan ini uang lagi atau emang kayak perawatan kecelakaan itu? Kan ada tuh yang kalau misal kita asuransi per bulan, nah nanti kalau misal meninggal atau kecelakaan dapat uang segini gitu. Ya teman-teman yang lain mungkin ingin jawab, silakan. Baik, enggak dari Asbaknya tadi. Asbaknya tadi pertanyaan asuransinya itu asuransi yang menghasilkan uang ketika nanti kecelakaan atau apa? Apakah uang atau perawatan gitu misalnya? Jadi yang mana maksudnya asuransi? Ya, asuransi yang uang itu sejenis uang atau? Oh ya berarti yang tadi saya sebutin. Maksudnya kita nggak asuransiin uang tapi dapat uang juga. Iya. Itu gimana? Tadi mungkin saya dengar dari Pak Ustadz kan bilang kalau uang ditukar uang kan sama aja kan kayak riba. Mungkin asuransi juga termasuk mungkin. Untuk bank konvensional mungkin kalau misalkan yang disebut tadi riba itu kalau misalkan dia kerjasama sama bank syariah, kemungkinan sih tidak ada terjadinya riba mungkin ya. Yang namanya kemungkinan itu adalah wujud lain dari keraguan. Gak berani. Iya, jadi namanya ya mungkin maybe. Jadi namanya kemungkinan itu makanya tadi saya tidak bisa pastikan jawabannya karena masih banyak kemungkinan kan gitu. Ternyata setelah saya persilahkan banyak yang mengucapkan kata mungkin juga gitu. Ya nggak apa-apa, silakan teman-teman yang ingin menjawab gitu. Tapi kalau lihat konteksnya kayaknya riba itu kan dari nasabah ke bank gitu kan, dari nasabah ke bank dia. Maka proses riba itu ketika ada yang namanya ziyadatul mal, ada yang namanya tambahan uang ketika kita meminjam. Bukan hanya terjadi di bank saja sebetulnya. Ketika kita menjadi peminjam uang misalkan,
saya ngasih minjem ke Ahmad Baharu 2 juta, tapi balikinnya 3 juta sama bunganya 1 juta. Atau balikinnya 2,5 juta, jatuh temponya 1 tahun. 500 ribunya itu yang haram. Tuh, 500 ribu itu yang haram itu. Ya kan kalau asuransi tadi, yang dapat uangnya bukan bank, tapi kita yang dapat uangnya. Nasabahnya ataupun kliennya dari asuransi itu. Nah ini posisinya terbalik, makanya konteksnya berbeda, pastinya juga kepastian hukumnya juga berbeda gitu. Ya nanti akan saya lanjutkan via WhatsApp ya. Nah intinya ya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang baru yang kita tidak ketahui tadi ya, kembali lagi kepada kaidah fikih tadi. Kaidah fikih yang ini saya jelaskan lagi ya sebagai penutup lah mungkin. Ada kaidah fikih tadi yang namanya al-adah muhakamah gitu ya. Al-adah muhakamah. Al-adah muhakamah ini ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Apa yang kaum muslim menganggapnya baik, maka di sisi Allah juga baik. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Tetapi watak ya, watak kaum muslim yang ada pada zaman Rasulullah dengan yang sekarang ini berbeda kan gitu. Kita lihat di zaman Rasulullah itu muslimnya pada taat semua kan gitu. Apalagi ketika Rasulullah masih hidup. Nah, buktinya ketika Rasulullah sudah meninggal, tidak sampai setahun dari Rasulullah meninggal itu sudah banyak yang murtad kan gitu. Sudah banyak orang-orang yang kembali ke agama sebelumnya mereka memeluk Islam. Yang tadinya nyembah berhala jadi nyembah berhala lagi, masuk Islam kemudian murtad, nyembah berhala lagi karena menganggap bahwasanya agama Muhammad sudah selesai nih, ya orangnya udah mati kok gitu. Nabinya sudah mati, berarti agamanya juga mati. Ya udah kita balik lagi aja ke agama nenek moyang kita gitu. Itulah yang diperangi oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq gitu. Jadi mungkin dari hadis ini memang sepenuhnya benar yang dikatakan oleh Rasulullah ini. Tapi kita harus lihat konteksnya lagi. Sekarang di Indonesia ini ataupun di negara-negara yang dia malah sekuler ya, ada orang muslimnya juga. Bahkan kadang di negara yang dia notabene-nya adalah Islam, Kuwait, Uni Emirat Arab, wajahnya, fisiknya Arab, tetapi yang namanya kemaksiatan merajalela kan gitu. Jadi tidak bisa menjadi patokan bahwasanya yang dianggap muslim baik itu di sisi Allah juga baik. Kita lihat dulu konteks keadaannya ketika itu. Kalau keadaannya di zaman Rasulullah mungkin bisa kita jadikan sebagai pegangan gitu ya. Tapi sekarang muslimnya ya kayak kita gini, orang awam kan. Muslimnya kayak kita ini sekarang. Sholat subuhnya aja ternyata 3 rakaat kan gitu. Sholat subuhnya ternyata jam berapa sholat subuh sekarang? Jam 6. Azannya jam berapa Jakarta? Azan subuh jam 6. Itu kalau kesiangan. Bener aja azan subuh jam 6. 4.15. Kalau kesiangan ya. Ya, kalau di Jakarta 4.15, kalau di sini sekitar 4.18, 4.20. Nah, jadi tadi al-adah muhakamah itu adat itu ya. Maka kualitas bahan makanan untuk kafaroh dan sahnya akad jual beli tanpa ucapan eksplisit, akad jual ataupun aku beli dalam sistem jual beli modern ini bisa dijadikan sebagai kajian-kajian yang lebih lanjut gitu ya. Nah, jadi ini kaidah. Jadi kalau kalian menemukan yang namanya hal-hal yang nanti bakal terjadi gitu ya. Contoh misalkan ketika kalian berada dalam sebuah dalam sebuah perjalanan gitu, kemudian ada hal-hal yang orang-orang ini wujudnya ini ketika dia ada di situ kemudian merugikan orang lain, maka kita harus korbankan yang satu itu gitu. Jangan mengorbankan. Sebentar.
Oke ya. Nah, lanjutkan ya. Gitu ya. Jadi dan kalau bisa kalau bisa kita terapkan yang namanya kaidah fikih ini dalam sehari-hari. Ketika melakukan sesuatu harus sesuai dengan niatnya. Itu kembali kepada kaidah pertama, al-umuru bimaqasidiha, perkara tergantung pada tujuannya, gitu kan. Nah, itu harus kita terapkan juga. Nah, ketika al-yaqinu la yuzalu bisyakki, keyakinan ini tidak bisa tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Contohnya misalkan ketika sholat udah gitu ragu-ragu, ya Allah ini rakaat ketiga apa keempat ya? Pernah nggak merasakan seperti itu? Ini rakaat ketiga apa keempat ya? Pernah. Nah, ragu-ragu kalian ini rakaat ketiga atau keempat itu hilangkan. Nah, sekarang kita ambil yakinnya. Bismillah saya yakin ini adalah rakaat ketiga. Bismillah saya yakin ini adalah rakaat kelima. Nah, rakaat kelima pula. Nggak ada rakaat kelima kan? Rakaat ketiga bismillah. Ya udah berarti nggak usah pakai duduk tasyahud. Nah, gitu kan. Kalau saya agak lupa biasanya rakaat ini 2 apa 3 ya gitu ya. 2 apa 3 ya? 2 apa 3. Masalahnya kalau saya ingetin rakaat ketiga berarti setelah ini saya tasyahud akhir. Saya sholatnya cuma 3 rakaat berarti kan gitu. Nah, ini kadang sering terjadi dengan kita. Karena kenapa? Karena badan kita sholat, anggota tubuh kita sholat, tetapi hati kita dan pikiran kita menerawang kemana-mana. Nah, itu lumrah seperti itu memang. Tapi jangan dijadikan kebanggaan gitu ya. Harus diperbaiki lagi sholat kita terus. Memperbaiki sholat itu dengan apa? Dengan terus-menerus kita melaksanakan sholat. Nah, kemudian yang ketiga, al-masyaqqah tajlibu taisir. Ketika ada kesempitan mendatangkan kemudahan. Jadi kesempitan ini saya katakan adalah hal-hal yang mendesak ya. Hal-hal yang mendesak ataupun hal-hal yang darurat gitu. Sama halnya ketika contoh ada seorang musafir kan gitu. Seorang musafir di perjalanan dari Jakarta kemudian ke Surabaya naik mobil kan gitu. Itu melebihi 80 km kan gitu, jauh. Nah, itu boleh dikosor, boleh dijamak gitu. Kemudian juga terkait tentang yang kemarin terjebak di dalam kemacetan gitu kan. Waktu maghrib ke waktu isya, ternyata kita terjebak di waktu maghribnya, itu kan kita dalam keadaan kesempitan juga kan. Maka carilah kemudahannya, sudah saya jelaskan juga di minggu-minggu sebelumnya. Gitu. Kemudian yang keempat, ad-doror yuzal. Kalau ada kemudaratan maka harus dihilangkan. Ya. Kalau ada pilihan, kalau misalkan ada pilihan kayak gini nih. Kalau saya lakukan yang ini, maka anak dan istri saya meninggal gitu. Kalau saya pilih yang kiri ini, cuman saya meninggal gitu katakan. Nah, maka kita harus memilih yang mudaratnya ataupun yang bahayanya lebih sedikit gitu. Ya, lebih sedikit gitu. Jangan sampai ketika ada dua hal yang bahaya pilihan kita gitu kan. Nah, kita ambil yang namanya pilihan sedikit. Contoh misalkan ya. Di depan kita lagi nyetir kan gitu. Kemudian kita nyalip. Jalannya dia cuma satu lajur doang gitu, bukan dua lajur. Ketika kita nyalip, depan ada mobil kontainer. Katakan seperti ini sering terjadi karena sering nyupir juga gitu. Nah, kemudian ketikanya itu udah mepet sekali. Kalau kita mau masuk lagi ke kiri, ternyata padat, nggak dikasih ruang sama mobil-mobil yang lain. Ternyata di depan ada mobil kontainer. Kalau saya tidak mengambil, dan itu masih ada sempat waktu berpikir mungkin 1-3 detik. Ya. 1-3 detik berpikir. Akhirnya saya mengambil untuk banting setir ke kanan, kemudian menabrakkan yang namanya mobil ke semak-semak itu. Gitu, ke semak-semak. Daripada saya membahayakan anak, istri saya, dan diri saya sendiri, tertabrak yang namanya kontainer itu. Gitu kan. Akhirnya saya banting setir ke kanan, nggak apa-apa mobil terguling, tetapi yang penting tidak terjadi ini tabrakan. Itu contoh buruknya gitu ya. Maka ketika ada yang namanya kemudaratan itu harus dihilangkan. Gitu. Ya, kemudaratan itu harus dihilangkan. Dan yang terakhir tadi al-ada muhakamah sudah saya jelaskan. Baiklah rekan-rekan semuanya, terima kasih untuk kelompok 5 ya. Silakan ditutup dulu sama moderatornya tadi. Jadi selain harus dipelajari, harus dipahami konteksnya juga ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya.
Oke, baik ya. Alhamdulillah Oh, ya. kita sudah selesai. Nah, untuk pertanyaan tadi tentang asuransi, tadi boleh teman-teman yang ingin menjawab di grup juga nggak apa-apa, silakan. Tapi yang jelas nanti ada jawaban juga dari saya khusus, gitu. Ya, karena saya sekarang belum baca-baca terkait itu, maka saya simpen dulu. Saya bawa dulu ke Bandar Lampung pertanyaannya ya. Nanti mudah-mudahan bisa saya jawab secepatnya. Oke, kita cukupkan ya. Kita cukupkan dan kita tutup kelas kita dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 5 dan agar bersiap-siap kelompok yang selanjutnya kelompok 6 ya. Kelompok 6 pembahasannya nanti bisa dilihat apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Arigatou gozaimasu.